Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini panduan menggunakan aplikasi Ajaib. Apa itu aplikasi Ajaib? Aplikasi Ajaib adalah aplikasi yang dibutuhkan oleh sekolah. Terdiri dari aplikasi jurnal, absensi, dan informasi pembelajaran. Baiklah, di dalam aplikasi ini ada beberapa role yang bisa mengakses fitur berbeda-beda. Role-nya antara lain adalah admin, kemudian kepala sekolah, guru, guru BK, pengurus kelas, dan siswa. Oke, sekarang kita akan mengakses fitur-fitur tersebut apabila role-nya sebagai guru. Pastikan sudah memasukkan nama pengguna dan sandi dengan benar. Selanjutnya, tekan tombol login. Jika sudah berhasil login, maka akan dibawa ke halaman dashboard. Saat ini adalah login sebagai guru, maka menu yang dapat diakses adalah menu petunjuk, data Anda, isi jadwal, rekap, entry MBG. Ini lumayan banyak, ada sekitar 20-an menu. Baiklah, yang pertama adalah menu petunjuk. Berisi cara menggunakan aplikasi ini dengan panduan video. Silakan nanti jika memerlukan bisa dibuka sendiri. Berikutnya adalah menu data Anda. Di halaman ini, guru atau user bisa memasukkan data yang ingin disimpan. Terkadang karena memiliki identitas atau data penting yang setiap saat diperlukan, tapi kadang-kadang juga lupa. Oleh karena itu bisa disimpan di sini. Misalnya saya ingin memasukkan nick. Nick ini apabila diperlukan sewaktu-waktu untuk mengisi data kependudukan dimanapun bisa dibuka kembali apabila lupa. Umpamanya 3578 dan seterusnya. Kemudian tekan tambah. Selanjutnya misalnya mau menambah lagi, umpamanya NIP-nya umpamanya 123456. Kemudian tambah data. Dan seterusnya, data yang sudah dimasukkan maka akan masuk di tabel di bawahnya. Apabila ada kekeliruan, maka bisa dilakukan perubahan data dengan tekan tombol edit. Ya, misalnya di sini akan saya tambahkan angka 3 di belakangnya, kemudian simpan. Ketika ditekan tombol simpan, maka otomatis angka 3 sudah tertulis di situ. Dan jika ingin menghapusnya, data itu dianggap sudah tidak dibutuhkan, maka ini dapat dihapus. Ada konfirmasi apakah yakin akan menghapus data ini, pilih oke. Maka data sudah terhapus. Sekarang tekan tombol kembali untuk kembali ke dashboard. Kemudian menu berikutnya adalah isi jadwal. Jadwal yang dimaksud di sini adalah jadwal untuk menggunakan laboratorium multimedia yang di dalamnya itu ada peralatan untuk presentasi menggunakan alat multimedia yang disediakan oleh sekolah. Karena laborat multimedianya cuma satu yang menggunakan gurunya banyak, maka perlu diatur menggunakan aplikasi. Guru-guru yang merencanakan kegiatan di ruang tersebut dapat memasukkan jadwal di sini, sehingga apabila ada guru yang mengisikan pada hari dan jam tertentu, kemudian diisi guru lain yang akan mengisi di jam dan hari yang sama, maka akan ditolak oleh sistem, sehingga tidak akan terjadi penumpukan jadwal di waktu yang sama. Oke,
Saya berikan contoh. Ini misalnya pelajaran informatika. Kemudian waktunya umpamanya tanggal 12 April. Kelasnya adalah kelas 7F umpamanya. Jamnya saya pilih jam ke-1. Kemudian simpan jadwal. Berhasil, ada informasi berhasil disimpan. Lanjut, umpamanya akan mengisi lagi dengan mata pelajaran informatika, harinya sama. Kemudian kelasnya saya ganti, yang tadi 7F sekarang 7B. Jamnya umpamanya saya buat jam pertama. Simpan jadwal. Maaf, gagal menyimpan karena jadwal bentrok. Jadi tidak bisa seseorang memasukkan jadwal di waktu yang sudah diisi orang lain. Oke. Ini untuk menjaga supaya tidak ada guru yang menggunakan laborat atau menggunakan ruangan di waktu yang sama. Sekarang bagaimanakah untuk melihat siapa saja yang menggunakan lab? Bisa dipilih menu rekap jadwal. Di sini nanti guru akan melihat dengan filter yang sudah disediakan. Apabila ingin melihat data mingguan, dalam minggu ini siapa saja yang praktek, pada hari apa, jam berapa, itu sudah ada di sini. Apakah mau dipilih salah satu guru atau semua guru, salah satu kelas atau semua kelas, dan seterusnya. Umpamanya di sini dipilih tahunan, kemudian terapkan filter. Maka nanti akan terlihat data dalam 1 tahun itu yang menggunakan laborat siapa saja. Oke, sekarang kembali. Berikutnya adalah untuk laporan makanan bergizi gratis. Ini tidak dimasukkan oleh semua guru, jadi hanya yang bertugas saja ditugaskan untuk memasukkan entry MBG setiap hari. Saya ambil contoh tanggal 12. Nasinya nasi apa? Misalnya nasi uduk. Tapi ini mestinya yang memasukkan guru yang bertugas. Hanya ini dicontohkan saja bagaimana cara menginputkan. Lauknya misalnya, kemudian keterangannya boleh diisi, boleh kosongi. Kemudian sertakan foto atau dokumen yang dimiliki. Saya berikan contoh ini aja karena saya tidak punya dokumennya. Kemudian simpan. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Oke, kembali lagi ke dashboard. Sekarang kita akan melihat hasil entrian MBG tadi. Ini adalah data MBG hari ini. Kemudian kalau melihat tahunan, maka ini data tahunannya. Atau nanti bisa dilihat bulanan dan seterusnya. Kemudian kalau ingin diekspor ke PDF, maka silahkan bisa memilih misalnya mingguan atau tahunan, kemudian pilih simpan. Maka data ini akan tersimpan. Ya, hasilnya seperti ini. Rekap makanan bergizi. Nanti bisa dibuka menggunakan aplikasi pembuka atau pembaca PDF. Ini saya lihatkan previewnya saja. Ini hasil previewnya makanan bergizi gratis dalam 1 minggu yang tadi diunduh. Oke, kembali ke tempatnya tadi.
Sekarang kita kembali ke halaman dashboard lagi. Kemudian ada menu jurnal guru. Di sini guru bisa memasukkan jurnal mengajarnya. Umpamanya saya memilih kelas 7B, kemudian harinya sekarang tanggal 12, mata pelajarannya umpamanya informatika, kemudian materinya misalnya berpikir komputasional, keterangan tambahan misalnya materi, kemudian simpan data. Data berhasil disimpan. Kembali lagi ke halaman dashboard. Selanjutnya bisa dilihat rekap jurnal gurunya. Di sini bisa terlihat jurnal yang sudah dientrikan. Ini adalah tampilan grafiknya. Kemudian di sini ditampilkan kalender interaktifnya. Bisa dilihat per minggu, per hari, per bulan. Ini adalah data yang tadi sudah dimasukkan. Rekap jurnal guru. Baik, kembali lagi ke dashboard. Sekarang menuju ke jurnal kelas. Jurnal kelas ini isinya sebenarnya hampir mirip dengan jurnal guru, hanya biasanya guru itu menuliskan jurnal yang ditempatkan di kelas itu. Kelasnya saya masukkan kelas 7 bit, misalnya jam pertama, mata pelajarannya informatika. Temanya sama, saya tulis berpikir komputasional, materinya algoritma, keterangannya materi, simpan. Ada notifikasi, data berhasil disimpan. Sekarang mari dicek apakah muncul di dalam rekap jurnal kelasnya di sini. Semua kelas, ada pilihan semua kelas, semua guru, tanggal kapan yang ingin ditampilkan, pilih periodenya kapan yang ingin ditampilkan. Standarnya maka akan ditampilkan semua kelas, semua guru. Di sini akan muncul semua jurnal. Karena di sini gurunya belum mengisi, maka ketika dipilih tidak akan ditemukan data nanti. Ini kosong karena Joko Prakoso belum mengisikan data. Oke, kembali. Sekarang rekap absensi. Absensi ini yang bisa mengakses untuk menginputkan adalah pengurus kelas dan BK. Oleh karena itu guru hanya bisa melihat rekapannya saja. Di sini bisa dilihat per kelas, kelas 7A misalnya, hariannya di sini akan muncul rekapannya apabila siswa sudah mengirim absensinya. Apabila siswa itu belum mengirim absensinya, maka tidak muncul. Contohnya kelas 7B, kalau dicari, maka di sini tidak ada data absensi yang ditemukan karena hari ini kelas 7B belum mengirim absensi. Karena kelas 7A tadi sudah saya isikan absensinya, maka ketika dipilih harian sudah muncul rekap hari ini. Ini dilihat bisa hadir 1 kali dan seterusnya, sakitnya 1 kali dan seterusnya. Ketika dipilih mingguan, saya tahunan saja biar langsung terlihat efeknya. Maka di sini terlihat yang tadinya 1 jadi 2, ini juga jadi 2. Adi Nugroho ini yang tadinya di sini 0 sekarang jadi 2 dan seterusnya. Ini rekap dalam 1 tahun kelas 7A. Rekapan ini juga bisa disimpan
dalam bentuk PDF maupun Excel. Kalau ingin menyimpan PDF, ini dipilih, hasilnya seperti ini, hasil PDF-nya. Kalau misalnya ingin disimpan ke Excel, ini akan tersimpan di Excel, dan nanti bisa dilihat hasilnya di Excel. Kita tunggu previewnya. Ini hasil Excelnya, rekap 7A. Dan juga bisa disimpan dalam bentuk Excel untuk seluruh kelas. Kita lihat, yang ini kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan seterusnya. Semua kelas nanti bisa dilihat. Oke, kembali ke menu dashboard. Ini adalah menu yang bisa diakses tab, namun untuk sementara masih dalam taraf pengembangan, sehingga belum bisa dibuka. Kemudian Dapodik, ya. Dapodik ini hanya bisa diakses ketika server Dapodik sekolahnya diaktifkan. Jadi tidak setiap saat bisa diakses. Oleh karena itu, nanti harus koordinasi dulu dengan admin Dapodik untuk mengakses menu ini. Selanjutnya, rekap pembina upacara. Ini isinya adalah jadwal pembina upacara yang disusun oleh petugas secara berurutan. Nanti tinggal melihat upacara pada Senin tanggal sekian, yang bertugas siapa, dan seterusnya. Apabila sudah terlaksana, maka akan berwarna hijau. Apabila belum terlaksana, akan berwarna kuning. Kemudian e-rapor ini juga hanya bisa diakses ketika servernya sudah dinyalakan oleh admin, sehingga tidak setiap saat bisa dibuka. Berikutnya adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini berisi informasi dari Kemdikbud untuk rapor pendidikan dari sekolah. Kebetulan di sini sudah ditampilkan si rapor pendidikan tahun 2025 SMP Negeri 13. Kembali. Berikutnya adalah belajar ID. Di sini masih dalam pengembangan, belum bisa diakses. Insya Allah nanti di waktu berikutnya baru bisa diakses. Selanjutnya adalah web, kemudian ada video. Ayo Belajar itu isinya adalah motivasi dan hiburan, dan video tutorial isinya beberapa tutorial yang sering dibutuhkan. Demikian menu-menu pada aplikasi Ajaib yang bisa diakses oleh guru. Berikutnya, bagaimanakah kalau yang mengakses adalah guru BK? Kita keluar dulu dari dashboard guru. Sekarang kita akan melanjutkan untuk memberikan contoh bagaimana jika yang login adalah guru BK. Pastikan Anda memasukkan nama pengguna dan sandi dengan benar. Jika sudah yakin sandi yang dimasukkan benar, maka tekan tombol login. Di sini ada informasi bahwa pengguna yang sedang login adalah guru BK. Yang diakses guru BK hampir sama dengan guru pada umumnya, hanya yang membedakan adalah pada penanganan siswa. Di sini saya berikan menu entry BK dan rekam BK. Pada dua menu ini tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali guru BK. Dan hasil penanganannya pun
hanya bisa dilihat guru yang bersangkutan. Oke, yang lain karena sama dengan menu-menu yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, maka dua menu ini akan saya berikan contohnya. Entry BK. Di sini guru BK jika akan melakukan penanganan terhadap peserta didik, maka dipilih terlebih dahulu kelasnya. Umpamanya ini kelas 7C. Kemudian pilihlah salah satu nama yang sesuai dengan siswa yang akan diberikan layanan bimbingan. Masalahnya apa ditulis di sini. Ini hanya sekedar contoh ya, bukan sungguhan. Kemudian penanganannya apa? Hasil penanganannya bagaimana? Tentu saja mungkin dilihat saat itu apakah siswa terlihat sudah ada perubahan sikap atau tidak. Maka yang paling tahu adalah guru BK-nya. Tanggal penanganannya silakan diisikan. Kemudian jika ada dokumen yang perlu disertakan, silakan nanti diikutkan juga. Karena ini tidak ada dokumennya, maka saya ambil sembarang dokumen ini. Simpan. Berhasil disimpan. Kemudian kembali ke halaman dashboard, dilihat rekap dari rekam BK-nya di sini. Di menu rekam BK ini, guru BK dapat melihat sejarah siswa siapa saja yang sudah pernah ditangani. Dan di bagian atas ini ada fasilitas mencari siswa. Misalnya ada satu siswa atau beberapa siswa yang sudah ditangani berkali-kali, maka rekornya dapat dilihat di sini. Ini misalnya saya memasukkan nomor induknya saja. Ya, nomor induknya saya kopas masuk di sini. Kemudian cari. Maka akan ditampilkan nama siswa tersebut. Apabila sudah ditangani lebih dari satu kali, maka akan muncul berkali-kali dengan mengetikkan nomor induk tersebut. Dan hasilnya bisa diekspor dalam bentuk PDF maupun Excel. Ini hasil yang PDF-nya. Satu siswa karena tadi yang dipilih satu siswa. Oke, kembali. Kemudian yang ekspor Excel-nya. Excel. Oke. Demikian untuk halaman tampilan guru BK, karena yang lain sama, jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Sekarang bagaimanakah kalau yang login itu adalah pengurus kelas? Sekarang akan dicontohkan bagaimanakah jika yang login adalah pengurus kelas. Pengurus kelas memasukkan nama pengguna dan sandi dengan benar. Selanjutnya tekan tombol login. Maka akan dibawa masuk ke dashboard sistem yang dapat diakses oleh pengurus kelas. Yang membuat berbeda di halaman ini adalah absensi siswa. Pengurus kelas melakukan absensi siswa. Untuk melakukannya, tekan tombol absensi siswa. Kemudian pilihlah kelas sesuai dengan kelasnya sendiri. Saya umpamakan kelas 7C. Maka akan ditampilkan siswa kelas 7C. Kemudian pilihlah tanggal inputan. Saya pilih tanggal 12. Secara standarnya tanggal ini akan berlaku, akan muncul tanggal hari ini. Kemudian yang lainnya silahkan dibiarkan, hanya dipilih yang tidak hadir saja.
Misalnya di sini yang tidak hadir itu Bilqis umpamanya. Tidak hadirnya kenapa? Sakit. Kemudian yang satunya lagi tidak masuknya izin. Yang satunya lagi tidak masuknya karena alfa, umpamanya saja ini. Jika sudah yakin semuanya di absensi, geser ke bawah, pilih simpan data. Di sini ada informasi bahwa data berhasil disimpan. Setelah berhasil menyimpan data, maka di sini ada keterangan status hari ini sudah datanya tersimpan. Terekam hadir, ya di sini. Terekam alfa, terekam izin, terekam sakit, dan seterusnya. Bagaimana jika ingin, walaupun ini sudah terekam, kemudian secara tidak sengaja atau ingin mencoba menyimpan ulang, ya maka dicoba aja. Akan ditolak sistem, gagal menyimpan beberapa data absensi sudah ada. Oleh karena itu, tolong bagian petugas absensi benar-benar memasukkan data yang akurat. Pastikan teman yang kamu absensi hari ini sudah benar datanya. Yang sakit benar-benar sakit, kemudian yang izin benar-benar izin, yang hadir benar-benar hadir di sekolah. Oke, tekan tombol kembali. Jika sudah absensi, maka bisa dilihat di rekapnya. Tadi kelas 7C. Kemudian setelah dipilih 7C harian boleh, bulanan boleh, mingguan boleh. Saya pilih harian, kemudian cari. Maka daftar hadir hari ini kelas 7C sudah terekam di sini. Ya. Tadi yang sakit, ya ini Bilqis sakit, ya. Azigah izin, kemudian Asifa alfa. Ini sekedar contoh, nanti datanya akan dihapus. Di bagian bawah ini ditampilkan grafik kelas 7C yang absensinya hari ini. Ada berapa persen yang tidak masuk, ya. Alfa, izin, sakit. Di sini ditampilkan yang hadir 28, kemudian absensi sakit. Demikian halaman yang bisa diakses oleh pengurus kelas. Yang lainnya sama, menu-menu yang ada di sini. Di bagian atas ini ada info penting, nanti akan berisi informasi yang disampaikan oleh sekolah berkaitan dengan hal-hal yang sangat urgent. Kemudian petunjuknya adalah petunjuk penggunaan aplikasi, ini sama. Silakan nanti bisa dilihat apabila memerlukan. Dan di sini juga ditampilkan menu referensi yang bisa diklik salah satu menunya ini apabila dibutuhkan. Kemudian pada menu tentang ini berisi informasi tentang aplikasi ini. Oke, ini adalah fasilitas atau fitur-fitur yang bisa diakses pengurus kelas. Demikian panduan menggunakan aplikasi Ajaib, aplikasi jurnal, absensi, dan informasi belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.